Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang udah mau ngeklik dan mau nonton video saya ini. Dan saya ucapin juga terima kasih buat yang udah subscribe, yang like, yang komen di YouTube channel saya ya bun. Nah, hari ini saya shift sore. Kebetulan saya hari ini juga sama Pak suami itu shift sore. Jadi tadi setelah pulang dari jemput Alesa dari rumah mertua, ini rencananya saya mau buat sarapan untuk besok pagi. Jadi saya prepare aja dari malam ini biar nggak keteteran untuk buat sarapannya untuk besok pagi. Jadi pas saya pulang tadi, saya ngelihat dari stok belanja bulanan. Ini saya ada beli spaghetti, terus saya juga ada beli susu, beli keju. Jadi ini rencananya saya pengen buat spaghetti brulee gitu bun. Jadi ini langsung aja saya eksekusi ya bun untuk bahan-bahannya. Ini pertama-tama saya mau potongin sosisnya dulu. Sosisnya mau saya potongin dadu. Setelah itu lanjut saya mau parut kejunya. Ini kejunya saya parutnya satu blok aja. Terus nanti juga saya mau pakai keju slice berhubung saya nggak punya stokan keju mozzarella. Di sambil itu saya langsung aja ini didihin airnya. Untuk air rebusannya itu tadi udah saya kasih minyak makan sedikit. Terus saya langsung rebus aja pastanya. Saya tunggu sampai empuk. Nunggu pastanya mateng, ini mau saya sambil aja. Saya mau sambil potongin daun bombaynya, bawang bombay ya bom maksudnya. Bawang bombaynya itu saya potongin dadu kecil. Terus untuk bawang putihnya itu tadi saya parut aja ya bun, karena berhubung kalau saya cincang itu agak lama, jadi akhirnya saya putusin saya parut aja pakai parutan keju tadi. Lanjut di sini saya mau potongin keju slice-nya karena saya nggak punya stokan keju mozzarella, jadi saya ganti sama keju slice aja ya bun, sama stokan yang ada di kulkas aja. Nah nih Alesa nih dia ambilin kejunya, dia suka banget ya bun nyemilin keju kayak gitu. Setelah pastanya mateng langsung saya tirisin. Di sini saya lanjut aja ya bun, saya lanjut tumis bawang bombaynya pakai margarin. Saya tumis sampai harum atau sampai mateng. Terus saya langsung masukin aja untuk sosisnya. Saya masukin juga untuk saus pastanya. Terus saya aduk sampai mereka matang. Lanjut saya masukin pasta yang udah ditirisin tadi. Itu saya tambahin gula, garam, sama kaldu jamur. Kita sesuai aja ya bun sama rasa yang kita inginin. Terus tadi juga saya ada tambahin, saya tambahin saus cabai. Saya tambahinnya sedikit aja ya bun. Tadi saya juga ada tambahin sedikit air ya bun, biar nggak terlalu kering banget. Lanjut di sini juga saya kasih oregano. Saya kasih oreganonya secukupnya aja. Tapi buat bunda-bunda di rumah yang nggak suka sama rasa oregano boleh di skip ya bun. Nah di sini saya tumis bawang putihnya pakai margarin. Ini untuk campuran sausnya. Saya tumis sampai harum. Nunggu bawang putihnya harum. Di sini saya mau tuangin susu cairnya. Susu cair itu saya gunain setengah kotak gitu ya bun, setengah kotak besar. Terus saya campur sama tepung terigu. Tepung terigunya itu sekitar 2 sendok makan aja ya bun. Atau bunda di rumah mau yang lebih kental boleh ditambah 3 sampai 4 sendok makan. Nah, di sini saya sambil ditemani bocil ya bun, karena Pak suami belum pulang jadi dia nggak ada temennya. Setelah bawang putihnya harum, langsung aja saya masukin susu cair yang dicampur sama tepung terigu. Terus saya masukin untuk keju parutnya. Lanjut di sini juga ada saya tambahin untuk bubuk keju ya bun. Ini untuk bubuk keju yang untuk kentang goreng. Saya tambahin setengah bungkus aja. Ini kita masaknya pakai api kecil aja ya bun, biar dia nggak gosong. Setelah semuanya mateng, ini langsung saya wadahin aja. Saya wadahin di tempat aluminium foil yang dibentuk kayak gini. Terus saya wadahin dapatnya itu 10 porsi ya bun. Kalau bunda-bunda di rumah mau pakai mangkok kaca juga bisa ya bun. Ini tadi saya ngebaginya itu nggak rata ya bun, ada yang kebanyakan, ada yang kekurangan di wadahnya. Terus saya mau bagi rata aja. Nah di sini sisa-sisa dari sosisnya tadi mau saya masukin ke tempat perwadahnya. Lanjut di sini saya masukin juga untuk saus kejunya. Saya bagi sampai atau saya penuhin yang 10 pieces ini. Ini udah selesai saya bagi kayak gini, masih ada sisaan dari saus kejunya ya bun.
Jadi sisaan dari saus kejunya ini saya masukin ke plastik, terus saya masukin ke freezer biar awet juga ya bun. Jadi nanti misalnya kalau saya mau buat lagi, saya nggak perlu repot-repot lagi untuk buat saus kejunya. Spaghetti saus brulee ini bisa jadi ide usaha juga ya bun. Nah nanti udah selesai saya bagi semua. Ini untuk atasannya saya masukin keju slice, terus saya taburin juga sama oregano. Karena untuk besok, jadi ini langsung aja saya tempatin di wadah, langsung saya masukin ke kulkas ya bun, atau ke freezer juga bisa ya bun. Nah lanjut besok paginya, ini saya langsung aja ya bun mau gercepin untuk masak bekal untuk saya sama pak suami. Terus tadi saya bangunnya itu 5:30, lanjut aja saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya langsung aja nguper-nguper dapur ya bun. Di sini saya rencananya itu cuma mau ngerebus sayur aja. Ngerebus sayurnya itu juga campur-campur karena sisaan dari kulkas. Rencananya saya mau ngerebus sawi pahit, terus ngerebus labu siam yang kecil. Terus saya juga pengen ngerebus wortel. Untuk lauk ikannya itu saya pengen masak tongkol suwir ya bun, pengen saya tambahin kemangi. Kebetulan itu sisaan dari kemangi itu masih ada ya bun di kulkas. Jadi daripada nanti dia semakin disimpan itu dia makin hitam, jadi bagusan saya masak aja biar nggak mubazir. Kebenaran hari ini kami juga sama-sama masuk si pagi ya bun sama pak suami. Jadi ini pak suami lagi bantu saya, lagi ngurusin Alesa, lagi mandiin Alesa juga. Kalau pagi-pagi kayak gini rasanya pengen cepet-cepet aja ya bun untuk nyelesain kerjaan rumah, biar cepat selesai, terus nggak sampai telat kalau pergi ke kerjaan itu. Untungnya alhamdulillah pak suami itu pengertian banget ya bun. Kalau ngelihat saya lagi repot masak kayak gini, dia langsung aja untuk ngurusin Alesa, seperti mandiin, terus nyiapin untuk bekal pampersnya. Terus juga susu-susunya itu dia ngeletakin ke tasnya. Itu biasanya langsung aja tasnya itu dimasukinnya ke depan, diletakin ke depan. Untuk tempat minum saya juga diisiin. Itu kita kayaknya langsung aja ya bun, kita kerjain aja masing-masing kerjaan kita. Karena jujur ya bun, kalau saya harus ngerjain semua itu pagi-pagi, pas saya juga si pagi kayak gini, saya nggak sempet ataupun nggak bisa. Karena ngebangunnya Alesa itu nggak bisa diburu-buru ya bun. Karena kalau diburu-buru itu dia bisa nangis gitu ya bun, ataupun jadi nggak mau pergi ke tempat mertua untuk dititipin. Jadi kalau misalnya bagian yang bangunin ataupun bagian yang ngurusin Alesa itu saya serahin aja sama pak suami ya bun. Biasanya saya kalau pagi-pagi itu masaknya yang simple-simple aja ya bun, kayak misalnya nyambel ikan, terus ngerebus sayur. Tapi karena saya mikir juga kita itu nyambel ikannya udah 3 kali dalam seminggu, takutnya nanti juga bosen ya bun kalau menunya itu aja. Jadi ini saya putusin untuk ngebuat ikan tongkolnya itu di tongkol suwir aja biar nggak bosen. Dan alhamdulillahnya pak suami itu suka banget ya bun sama tongkol suwir ini. Karena kalau saya pikir ngerjain tongkol suwir ini ribet banget ya bun. Pertama kita harus ngerebus dulu tongkolnya, setelah itu kita goreng setengah matang, habis itu kita suwir-suwir lagi, itu ribet banget ya bun. Sebenarnya itu tadi malam pengen saya kerjain juga, sekalian saya ngerjain spagettinya itu. Tapi karena saya pikir-pikir saya juga udah mulai capek ya bun, karena pulang dari shift sore saya langsung ngerjain spaghetti itu. Jadi akhirnya saya cuman sempat aja cuci piring, habis saya berbikinan dari spaghetti itu, lanjut saya tinggal tidur aja ya bun. Sambil ngerebus sayur-sayurannya, inilah saya lanjut aja ya bun untuk ngeracik bumbu-bumbunya. Kita sambil-sambilin aja biar kerjaannya itu cepat selesai ya bun. Nah di sini untuk sayuran yang udah mulai matang itu saya angkat duluan ya bun, biar nanti dia nggak kelembekan. Untuk di kompor satunya lagi mau saya masukin air, rencananya saya di situ mau ngerebus tongkolnya.
Untuk bumbu tongkol rebusnya itu biasanya saya kasih daun salam. Terus untuk bumbu halusnya itu saya kasih jahe, terus lengkuas sama serai itu saya blender ya bun. Terus saya masukin ke air rebusan tongkolnya tadi. Bisa juga ya bun, tongkolnya itu nggak direbus, langsung aja kita goreng. Kita goreng setengah mateng ataupun sampai dia berkulit gitu aja. Tapi saya di sini biar untuk ngilangin bau amis tongkolnya itu, biar tongkolnya itu nggak terasa bau amis banget gitu ya bun. Jadi di sini saya mau ngerebus aja, saya rebus dulu pakai bumbu-bumbu gitu ya bun. Buat yang salvok sama api kompor saya, maafin ya bun, karena sumbu kompor saya itu udah mulai rusak. Di sini juga karena pagi-pagi, jadi saya juga pakai api kompornya itu bagian yang besar biar cepet mateng. Nah, di sini untuk sayur-sayurannya udah pada matang semua. Ini mau saya tirisin ya, Bun. Untuk airnya itu nggak saya pakai karena kalau sayur pahit ini kalau dipakai airnya itu terasa pahit gitu ya, Bun. Jadi saya pisahin aja. Nah, di sini tongkolnya juga mau saya balik-balik, udah mulai pada matang. Di sambil-sambil saya ngerebus tongkolnya, di sini saya lanjut aja ngeracik untuk bumbu tongkol suwirnya. Biasanya itu saya cuman bumbunya itu bawang putih, terus pakai bawang merah, saya tambah juga cabai merah. Terus supaya lebih pedas itu saya tambahin cabai caplak ya bun. Tapi biasanya kalau saya nggak punya stokan cabai caplak, pakai cabai merah aja udah cukup banget ya bun. Untuk bumbu-bumbu bisa juga bunda selerain sama selera bunda di rumah gimana ya bun. Bisa kalau misalnya nggak suka pedas, cabenya itu sedikit aja. Berhubung saya suka pedas, jadi cabenya itu agak saya banyakin ya bun. Sebenarnya bisa aja ya bun, setelah kita dari belanja mingguan itu, untuk tongkolnya langsung kita rebus aja pakai bumbu. Setelah itu kita masukin ke freezer. Jadi kalau misalnya kita pengen masak tongkol suwir kayak gini nggak repot banget. Tapi sewaktu saya tuh belanja mingguan, saya yang belum punya ide untuk ngolah tongkolnya itu mau jadi tongkol suwir. Jadi kalau misalnya next saya belanja mingguan itu, saya langsung saya rebus aja ya bun untuk tongkolnya. Nah, untuk bumbu-bumbuannya udah langsung saya blender aja ya bun, nggak saya ulek. Terus di sini tongkolnya udah mateng, langsung aja saya goreng ya bun. Ini saya gorengnya setengah mateng aja ya bun, atau sampai berkulit, nggak sampai mateng banget. Karena kalau misalnya sampai mateng banget itu dia bisa jadi keras ya bun untuk tongkolnya. Untuk tongkol suwir ini bisa juga ya bun jadi isian dari nasi bakar. Nanti lain kali saya juga pengen ya bun nyoba nasi bakar pakai isian dari tongkol suwir gini. Nah, di sini saya lanjut aja ya bun untuk manasin ovennya. Saya mau lanjut aja manggang untuk spaghetti yang kita buat semalam. Di sini saya langsung aja ya bun manggang spagettinya. Saya manggangnya itu 5 pieces saja, 2 untuk Pak suami dan 3 untuk saya. Kalau stok untuk sarapan kayak gini enak banget ya bun, jadi kita tinggal panggang aja. Andai pun misalnya kita telat ataupun terlambat bangun, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi atau keburu-buru banget. Kalau saya lagi ngebuat resep masakan kayak gini ataupun nge-share tentang masakan saya, terus bunda-bunda di rumah itu kurang jelas tentang cara masaknya, saya mohon maaf ya bun. Buat yang mau nanya boleh juga ya bun, cantumin aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bales ya bun. Nah, di sambil kita ngobrol, ini tongkolnya udah selesai ataupun udah masak. Ini langsung aja ya bun, mau saya suwir-suwir. Ini saya pakai garpu sama pisau aja ya bun. Berhubung ini panas banget ya bun, masih panas karena habis dari penggorengan. Lanjut, di sini saya mau numis aja, langsung saya tumis bumbu yang udah saya blender tadi. Ini saya numisnya sampai matang ya bun, sampai harum, biar bumbunya itu nggak terasa bau langunya. Tuh bumbu-bumbu pelengkapnya sama ya bun, kayak bumbu seperti biasanya. Ada garam, gula, sama kaldu jamur. Sesuaiin aja sama rasa yang kita pengen ya bun. Nah, di sini saya masukin juga serai digeprek, terus daun salam. Terus saya masukin juga untuk daun jeruknya. Terus langsung aja saya aduk sampai matang ya bun. Setelah bumbunya harum, langsung aja saya masukin tongkol yang udah disuwir tadi. Lanjut, setelah itu kita masukin kemanginya. Buat bunda-bunda yang nggak kepengen kemanginya itu sampai layu masaknya,
Boleh setelah dimasukin kemangi langsung dimatiin aja kompornya ya bun, biar kemanginya itu nggak layu-layu banget. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya masak tongkol suwir kayak gini, saya suka banget ya bun kemanginya itu sampai layu, jadi harumnya itu bisa keluar ya bun dari kemanginya. Mudah-mudahan bunda-bunda di rumah nggak bosen ya bun nontonin video saya yang gitu-gitu aja. Nah, di sini saya posisinya udah selesai mandi ya bun, udah selesai siap-siap mau berangkat kerja. Terus spaghetti panggangnya udah juga selesai, langsung aja saya buka ovennya biar nggak terlalu panas. Di sini di sambil saya nunggu spagettinya itu nggak terlalu panas, saya juga nyiapin bekal untuk saya sama Pak suami ya bun. Kalau kerjaan udah selesai kayak gini enak banget ya bun, jadi kita nggak telat pergi kerjanya. Karena jalan ke daerah kerja saya itu udah banyak yang satu jalan ya bun, jadi kalau misalnya kita telat sedikit aja jadi macet. Kalau udah kejebak macet itu yang membuat kita itu jadi telat masuk kerja ya bun, jadi nggak enak sama temen yang di kerjaan kita datangnya telat. Nah, kalau dipikir-pikir itu kerjaan ibu rumah tangga itu banyak banget ya bun. Mulai dari pagi itu udah riuh banget kerjaannya. Tambah lagi nanti juga habis pulang kerja itu juga masih ada yang mau dikerjain. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga yang di luar sana, apapun pekerjaannya, walaupun cuma di rumah aja, kita itu semua hebat ya bun, hebat di mata keluarga kita masing-masing. Jadi kita nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang lain ya bun. Insya Allah semua yang kita kerjaan itu jadi ladang pahala ya bun, amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapin buat bunda-bunda yang udah mau nonton video saya sampai detik ini. Dan maafin jika selama saya pembuatan video ini ada salah-salah kata. Saya akhiri videonya dengan mengucapkan Assalamualaikum.